akhir Desember ini kita bisa mencapai 100%. Itu yang kita kejar hari ini. Makanya kita juga minta bantu kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi untuk mendapatkan vaksinasi. Kadang-kadang kita kejar-kejar sampai malam. Dan hari ini kita jemput bola. Kalau kemarin kita kumpulkan orang, hari ini nggak kita kumpulkan lagi orang. Udah kita datangin hari ini. Ini di kabupaten kota, satu-satunya level 1 pertama itu adalah Kabupaten Waikana. Ya. Kemudian capaian vaksinasi ini tertinggi gitu ya kan. Apa yang dilakukan sehingga bisa mengenai capaian vaksinasi itu bisa tertinggi dibanding kabupaten kota lain, karena distribusinya itu tetap semua kan dari provinsi gitu. Di Waikanan itu kita buat zona itu per kampung. Saya punya data zona per kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Tabi pun. Ya pun. Pemirsa Kupas Televisi dimanapun berada, hari ini kita tahu masih dalam situasi pandemi COVID-19. Tidak terasa pandemi yang terjadi sudah hampir memasuki 2 tahun. Tentu di masa pandemi ini banyak sekali yang terganggu, tidak hanya persoalan masalah kesehatan, juga masalah ekonomi dan prioritas pembangunan. Hari ini kita akan berdiskusi dengan tema membangun Waikanan di masa pandemi COVID-19. Bersama saya sudah hadir di studio Bapak Bupati Waikanan Haji Raden Adipati Surya SHMH. Apa kabar ini Pak Bupati? Alhamdulillah sehat, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat juga. Kupas TV, Mas pendengar Kupas TV yang saya hormati, sebanggakan. Sehat dan tetap eksis. Mungkin Pak Bupati bisa disapa pemirsa kita. Apa kabar Kupas TV yang dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, amin. Itu yang paling penting hari ini. Siap, benar Pak Bupati. Sehat dulu baru bisa beraktivitas gitu sudah ya. Pasti, sudah pasti. Jadi sesuai tema diskusi kita hari ini Pak Bupati, membangun Waikanan di masa pandemi COVID-19. Ya. Mungkin Pak Bupati bisa diceritakan tentang bagaimana situasi hari ini. Hari ini. Iya, pandemi COVID di Waikanan. Silakan Pak Bupati. Jadi alhamdulillah hari ini situasi COVID di Waikanan kita sudah masuk di level 1. Oke. Hari ini kita level 1 dan hari ini kita lebih ke fokus kepada vaksinasi. Jadi vaksin kita sampai dengan hari ini sudah mencapai 70%. Alhamdulillah kita sudah 70%. Total target vaksin kita itu 341.283 orang. Okay. Dan kita sudah memvaksin, vaksin pertama dan kedua itu 238.908 orang. Jadi kita sudah melakukan vaksin sudah 70%. Oke, itu vaksin pertama dan kedua Pak Vaksin Bupati? pertama dua. Ya. Jadi luar biasa ya. Vaksin yang pertama itu kita sudah sasaran tahap pertama tenaga kesehatan kita sudah selesai. Kemudian publik juga kita sudah 19.656 orang atau 98%. Sasaran lansianya 36.000, kita sudah 17.887. Kemudian yang tahap 3 juga kita sudah ada, yang rentang untuk umumnya 235.000 sudah divaksin sebanyak 157.839 orang. Sasaran remajanya 47.573 orang, yang sudah divaksin 39.477. Jadi total kita sudah tervaksin 238.908 orang, 70%. Oke. Remaja itu berarti sudah termasuk siswa sekolah ya? Iya, siswa sekolah. Oke. Karena kita kan mengejar tatap muka hari ini. Oke. Dan kita di Waikanan sudah melakukan tatap muka. Dari semua tingkatan sudah kita lakukan tatap muka. Alhamdulillah tatap muka bisa berjalan baik, dan sampai dengan hari ini alhamdulillah sudah beberapa waktu ini kita tidak pernah terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi menurut saya kuncinya memang di vaksinasi ini. Vaksinasi ini harus kita kejar. Saya pikir kalau vaksinasi ini kita susah mencapai level 1 menurut saya. Kalau vaksin ini tidak kita kejar. Jadi vaksin ini harus kita kejar dengan maksimal. Kita pernah memvaksin satu hari itu 20.000. 20.000 satu hari? 20.000 satu hari kita kejar. Itu berapa vaksinator yang dilibatkan tuh Pak? Oh banyak. Jadi seluruh tenaga puskesmas kita melibatkan, TNI, Polri, gitu ya. Kemudian ada beberapa instansi lain juga yang kita libatkan untuk membantu kita agar supaya vaksinasi ini bisa segera terselesaikan. Okay. Karena kita ingin sebenarnya kalau bisa tuh akhir Desember ini kita bisa mencapai 100%. Itu yang kita kejar hari ini. Makanya kita juga minta bantu kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, jadi menurut saya vaksin ini paling penting.
Dan alhamdulillah kita sudah 70%. Dan ini terus kita kejar. Oke. Itu situasi hari ini. Iya, berarti itu melibatkan semua puskesmas yang ada di Waikanan gitu. Kita punya 20 puskesmas hari ini. Oke. 20 puskesmas, jadi satu puskesmas itu bisa 3-4 ribu satu hari. Satu puskesmas itu. Jadi kalau kita kalikan 20 saja udah cukup lumayan. Itu kerja sampai jam 12. Nah, kadang-kadang kita kejar-kejar sampai malam. Dan hari ini kita jemput bola. Kalau kemarin kita kumpulkan orang, hari ini nggak kita kumpulkan lagi orang. Udah kita datangin hari ini. Jadi kita datangin kampung yang rendah vaksinnya, itu kita kejar. Nah, kita kejar, kita jemput bola, mana yang belum vaksin kita suruh vaksin gitu ya. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu maka banyak orang yang bisa tervaksin. Gitu ya. Selain daripada itu juga memang kita berusaha maksimal untuk mengejar vaksin ini agar Desember bisa selesai 90%. Berarti untuk di wilayah Kabupaten Kota Provinsi Lampung, Waikanan ini tertinggi nih Pak Bupati, capaiannya sampai 70%. Iya. Kemudian untuk menuju herd immunity atau kekebalan kelompok itu, dia syaratnya minimal berapa persen Pak Bupati? Harus berapa persen? Sebenarnya kalau bisa 100% sebenarnya. 100% ya? Kita lihatlah dimanapun daerah yang hampir 100% targetnya. Itu herd immunity-nya, orang yang bakal kena vaksinnya, orang yang bakal kena virus ini, itu pasti menurun. Oke. Kita Waikanan alhamdulillah tuh ya, karena kita kejar ini gitu ya. Alhamdulillah ya sampai dengan hari ini kita belum pernah ada yang kena COVID semenjak kita vaksin ini kita kejar terus gitu. Karena menurut saya kalau 5M, 6M, berapapun M itu masyarakat udah paham. Iya. Tapi jujur aja di lapangan juga masyarakat juga ada kalanya sudah capek pakai masker, mereka menjauhi kerumunan, aktivitas mereka harus tetap berjalan. Gitu kan. Jadi salah satu caranya menurut saya hanya dengan vaksinasi. Nah ini kita kejar dan di Waikanan itu menurut saya hanya satu-satunya kabupaten yang punya data itu per kampung zona. Jadi di Waikanan itu kita buat zona itu per kampung. Saya punya data zona per kampung. Jadi misalnya satu kecamatan ada 14 kampung itu zonanya beda-beda. Ada yang merah, ada yang kuning kemarinnya, ada yang hijau. Untuk apa? Karena treatmentnya kampung yang zonanya hijau dengan treatment kampung yang zonanya merah itu kan berbeda. Oke, sorry Pak Bupati. Ini yang membuat level kategori zonanya itu siapa? Kita, Dinas Kesehatan. Oh, melalui Dinas Kesehatan ya. Kan kalau di pusat kan punya kementerian, punya provinsi juga dapat dari data kementerian ya kan. Kita juga punya. Jadi kita punya surveillance namanya. Surveillance ini yang turun terus ke bawah untuk mendata itu, untuk mendata berapa orang yang belum divaksin, berapa yang kena, berapa yang sudah sembuh, berapa yang isolasi mandiri di rumah, berapa yang terisolasi di rumah sakit, bagaimana obatnya, segala macam. Nah, ini salah satunya surveillance. Surveillance kita cukup banyak. Jadi kita mengandalkan itu. Jadi kita tahu persis bahwa kampung ini zonanya zona merah. Kenapa zona merah? Karena ada sekian orang yang kena gitu ya. Jadi kita lakukan itu sehingga kita paham. Iya, luar biasa ini Pak Bupati. Berarti semua terdata, tersistem, terstruktur. Harus. Gitu. Kalau enggak kita nanti membacanya dari mana? Kalau kita hanya membaca, kalau provinsi membacanya per kabupaten. Tapi kalau kita membacanya per apa? Kalau kita nggak buat per kampung. Saya sempat berdebat kemarin. Ada yang bilang nggak penting. Oh penting menurut saya. Zonasi itu penting. Itu dilakukan dari kapan Pak? Dari apa? Dari awal pandemi terjadi? Iya. Wah, luar biasa. Jadi selesai pandemi terjadi, mereka buat zona provinsi, kemudian pusat itu buat zona, buat zona hijau, zona merah, kemudian kita juga buat ada zona level 1, level 2, level 3, kita ikuti. Berarti dari pertama sudah terinspirasi dengan itu gitu ya? Supaya kita tahu, kalau nggak kita nanti bagaimana? Masa kita menangani zona hijau dengan zona merah, kita sama cara menangani. Sorry Pak Bupati, ini idenya datang dari Pak Bupati apa dari Dinas Kesehatan? Saya bilang sama Dinas Kesehatan, saya harus punya data real, per kampung, per hari. Nah kalau zona itu kita buat per minggu. Saya bilang saya mau laporan. Saya setiap hari dapat laporan. Berapa yang kena, vaksinasi berapa, yang sudah berapa tiap hari. Setiap jam 6 subuh, jam 7 pagi paling lambat saya sudah dapat data per hari. Luar biasa Bupati. Memang pemimpin muda ini harus inovatif ya Pak Bupati ya. Jangan sampai saya ditanya gubernur saya nggak tahu nanti kan. Atau ada yang bertanya dengan saya bagaimana itu kan, sementara kita tidak tahu. Saya kesini aja tadi saya bilang update, saya bilang saya mau dikupas tuntas karena ketika kita menyampaikan segala sesuatu hal apapun kita harus berbasis data gitu ya. Jadi nggak ngomong saja.
Dan inilah yang kita jalankan selama ini, sehingga kita bisa bergerak lebih cepat. Begitu kita kena, kita tahu wilayah mana yang harus kita isolasi, apa yang harus kita lakukan, bantuannya seperti apa, obat-obatan mereka seperti apa, penanganannya gimana nih, puskesmas masih sanggup nggak, atau harus isolasi mandiri di mana nih, ya kan? Bagaimana ekonomi mereka yang satu rumah nggak bisa keluar sama sekali, mau cari makan lewat mana mereka? Nah, kayak gitu. Ini kan harus basis harus data, nggak bisa kita kalau tidak. Gitu. Kemudian saya melihat yang menarik begini Pak Bupati, kalau tidak salah, ini di kabupaten kota satu-satunya level 1 pertama itu adalah Kabupaten Waikana. Ya. Kemudian capaian vaksinasi ini tertinggi, gitu ya kan? Nah, kemudian ini apa yang dilakukan sehingga bisa mengenai capaian vaksinasi itu bisa tertinggi dibanding kabupaten kota lain, karena distribusinya itu tetap semua kan dari provinsi gitu. Oh iya, jadi kan kita harus membuka jaringan semua. Kalau kita hanya mengandalkan provinsi, kayak saya mendapat bantuan dari misalnya KP3 Panjang. Oke. Dapat vaksin dari KP3 Panjang. Saya dapat bantuan dari Apindo, Asosiasi Perusahaan. Dapat juga kita. Oke. Jadi kita minta bantuan dari mana saja, yang penting vaksin. Oke. Ada kalanya Pak, ini 2 minggu lagi katanya vaksin ini sudah mau expired misalnya begitu ya. Mungkin kabupaten jadi lain, membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang punya akses gitu ya. Itu penting. Iya. Dan kita ketika ketemu Pak Erick Thohir, ketemu Pak Jokowi kemarin di Mahan Agung, saya sampaikan, Pak, kami sanggup Pak 8.000 satu hari, 10.000 satu hari kami sanggup. Tapi izin Pak Presiden, kami nggak punya vaksinnya. Dia langsung bicara dengan Pak Menseknek, Pak Pramono, sampaikan, tolong itu Waikana. Jadi kita dapat vaksin. Nah ini yang kita kejar. Karena susah, saya pastikan susah. Kita kalau kita nggak kejar vaksin yang katanya herd immunity itu nggak bakal dapat. Herd immunity itu nggak bakal dapat kalau kita nggak kejar vaksinnya. Jadi kita kejar berapapun vaksin datang, hantem aja dulu, saya bilang vaksin pertama. Jadi enggak sempat nganggur gitu ya Pak. Nggak sempat nganggur. Di Lampung mungkin pernah terdengar kemarin banyak stok vaksin. Hampir kadaluarsa. Padahal sebenarnya bukan begitu ceritanya. Padahal sebenarnya ceritanya mereka memikirkan, misal mereka dapat 1.000, mereka memikirkan vaksin yang 500 ditahan dulu untuk vaksin kedua. Iya. Ya kan? Nah ini kita rubah polanya. Hajarkan saja 1.000 nih untuk vaksin pertama. Besok datang lagi vaksin, baru kita hajar untuk vaksin kedua. Jangan tunggu dulu vaksinnya, diem dulu untuk 2 minggu. Itu kan 14 hari. Iya. Sayang vaksin 14 hari ini. Suntikan aja dulu ke semua. Cukup 1.000, datang lagi suntikan kedua lagi, terus begitu. Sehingga capaian vaksinnya bisa tercapai dengan cepat. Itu yang kita lakukan di Waikana. Iya. Kemudian cerita ini soal vaksinasi, Pak Bupati. Iya. Ini kan ada di beberapa wilayah yang memang kadang-kadang mengajak masyarakat juga untuk vaksin itu susah gitu. Kalau di Waikana seperti apa ceritanya? Kita persuasif awalnya. Oke. Awalnya di awal mau vaksin ini kita persuasif, kita ajak, kita libatkan semua TNI, Polri, semua kita ajak semua untuk melibatkan ini kan. Kita buat tim betul, gugus tugas yang masih kita jalankan, belum dibubarkan oleh pemerintah pusat, bukan dibubarkan, tidak ada gugus tugas, tapi kita di Kabupaten Waikana tetap pakai gugus tugas yang di dalamnya ada TNI, Polri dan semuanya. Semua kita libatkan. Itu yang pertama di awal. Tapi semakin ke sini itu kan orang semakin tinggal sisa yang malas-malas gitu kan. Nah ini persoalannya. Jadi kita keluarkan aturan. Saya sampaikan dengan camat, saya sampaikan dengan kepala kampung, kita keluarkan surat edaran bahwa apabila masyarakat yang tidak mau divaksin, maka tidak akan kita urusi administrasi negara. Mulai KTP, KK, nikah dia, surat pindah, jual beli tanah misalnya, apapun pokoknya berhubungan dengan pemerintah, jangan dilayani kalau dia tidak menunjukkan surat vaksin minimal vaksin pertama. Jadi ada secara halus melakukan intervensi. Kan intervensi buat kebaikan. Iya, buat kesehatan. Karena udah sisa-sisa yang malas ini sekarang gitu kan. Yang 70-nya mungkin memang yang pada mau. Yang 30-nya mungkin ada sisa-sisa orang yang malas gitu. Karena kalau mereka diselesaikan takutnya menulari yang lain juga gitu ya. Gitu kan. Nah, ini walaupun kita juga persuasif terus kita sampaikan, tapi kita sampaikan urusan administrasinya. Kepentingan terhadap negara, administrasi negaranya, mau KTP, mau semuanya off kan. Kalau dia nggak bisa tunjukkan kartu vaksin minimal, kartu vaksin pertama, termasuk acara nikah, pesta semua, tuan rumah mampu menunjukkan dia sudah tervaksin. Nah ini bagian saja cara sebenarnya. TNI Polri cukup membantu saya juga. TNI Polri, wah itu sigap sekali di Waikana tuh. Polrinya, TNI-nya turun, persuasif gitu kan, sedikit-sedikit ada penekanan gitu kan. Ya perlulah itu menurut saya. Berarti kolaborasi
antar organisasi institusi di Waikanan luar biasa ya Pak Bupati ya. Ya karena gini, menurut saya Bang Syotang, berhasilnya Kabupaten Waikanan itu bukan berhasil karena Pemdanya saja, tapi di situ ada TNI, ada Polri, ada masyarakatnya. Kemudian berhasil TNI-nya. Jadi kita di Waikanan tuh nggak saya pilah-pilah. Misal sekarang Polri lagi pengen vaksin, habis vaksinnya kiriman dari Polda, itu kita supply dari Pemda. Begitu, jadi kita nggak pikirkan mau siapa yang mau vaksin, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Waikanan yang divaksin. Kan kadang-kadang kita harus menurunkan ego sektoral kita. Jangan kita pikir ini Pemda, urusan Pemda nih, nggak ada urusan TNI, nggak ada urusan Polri. Nah ini kadang-kadang juga begitu gitu kan. Ketika Polrinya kehabisan vaksin, kita nggak mau kasih misalnya. Saya bilang jangan kasih selagi mereka mau. Tapi memang kan beda pemimpinnya, stylenya beda juga gitu ya kan. Jadi berarti Pak Bupati ini membangun komunikasi yang baik dengan semua stakeholder yang ada. Harus, gitu ya? Karena keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua. Saya nggak berhasil kena marah Pak Gubernur nggak berhasil sementara Kemendagri mungkin begitu. Kemendagri nggak berhasil pasti kena marah Presiden. Saya malah Polres kena marah Polda kena marah Kapolri kena marah Presiden. Kira-kira begitu. Jadi kita ini sama saja. Bagaimana supaya masyarakat ini tervaksin? Nah itu yang kita kejar. Yang penting goalnya memang untuk kepentingan masyarakat. Itu paling penting. Ya. Itu paling penting. Iya. Oke Pak Bupati. Tadi Pak Bupati sudah menyinggung sedikit tentang di Waikanan sekarang anak-anak kita juga yang sekolah mereka sudah tatap muka. Nah ini vaksinasi yang untuk pelajar ini sampai saat ini seperti apa Pak Bupati? Ya, jadi kita masih terus kejar nih, hampir berimbang kita berdasarkan datanya hampir berimbang juga antara. Dari berapa sasaran? Sasaran kita cukup banyak juga sebenarnya kalau untuk siswa. Jadi siswa ini kalau di sini cakupan anak sekolah ini, anak remaja nih itu sasarannya 47.530 orang. 47.000. Iya 47.000. Okay. Tapi yang sudah divaksin hari ini itu udah 39.000. Oh. Iya. Jadi sudah 82% ini untuk Iya. sasaran kita. Jadi tinggal hanya sekitar 18% ya. 18% lah. Jadi yang belum tervaksin dari sasaran yang kita mau. Nah ini sehingga ini juga membuat kita berani juga membuka tatap muka sebenarnya karena vaksin juga kita kejar terus gitu kan. Dan ini kan penting lah ya. Anak-anak juga sudah mulai bosan dengan sekolah daring ya. Apalagi di Waikanan. Oke lah seperti Bandar Lampung mungkin sedikit yang blank spot sinyal. Tapi kalau di Waikanan kan black spotnya banyak. Iya, jadi problem gitu ya. Satu itu. Kedua, mungkin kalau di Bandar Lampung sumber daya manusia, orang tuanya sudah pinter mendidik anaknya. Di tempat kita kan sumber daya manusianya juga sangat rendah. Nggak semua ibu bisa ngajarin anaknya. Nggak semua bapak bisa ngajarin anaknya. Banyak juga orang tua yang stres gara-gara pendidikan jarak jauh gitu. Pendidikan jarak jauh. Yang lapor sama bupati juga banyak gitu. Pak Bupati, saya ini nggak bisa ngajarin anak saya bagaimana caranya cepatlah buka tatap muka begitu ya. Iya. Jadi memang ini kendala. Makanya kita harus kejar juga. Dan pasti beda lah. Payah kita mau menyamakan sekolah tatap muka dengan sekolah daring online susah kita. Itu sangat susah karena beda. Ya beda sangat. Jadi selama kemarin pandemi grafiknya masih naik terus, itu kan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Keluhan apa yang paling banyak diterima dari para orang tua ini? Satu sinyal. Dua kuota. Udah pasti itu. Ada sinyal, ada kuota untuk apa juga? Iya betul. Ya kan? Kemudian materi juga kan tidak semua materi itu bisa kita berikan. Padahal saya juga sudah ada beberapa inovasi kita lakukan. Contoh misalnya saya melalui RRI. Melalui sosialisasi, guru-guru saya suruh ngajar tiap hari melalui RRI. Saya bilang buat pelajaran RRI radio biar mereka belajar radio. Jadi kita buat atur seperti kelas tuh di RRI itu ada jam belajar IPS-nya kapan, IPA-nya kapan, ininya kapan gitu. Guru-guru kita secara bergantian untuk ngajar. Salah satu contohnya inovasi kita karena ada beberapa yang nggak radio juga gampang untuk nangkap di sana dibanding dengan ini gitu. Dan mungkin memang begini juga Pak Bupati, belum tentu juga semua guru juga mereka juga terbiasa mengajar dengan cara daring, gitu ya kan? Iya, itu masalahnya juga. Jadi sebenarnya kita baru ngomongkan murid ini, kita belum ngomongkan masalah guru. Gurunya betul tuh, Bang. Jadi begitu, Bang. Kadang di guru juga nggak semua guru bisa mengajar melalui daring, itu tidak semua guru dia. Gitu kan, tidak semua, dan ini juga menjadi persoalan. Saya pilah-pilah guru yang bisa ngajar melalui RRI pada waktu itu juga tidak semua guru bisa. Itu pun kita pilah gurunya.
Nggak semua guru yang bisa berbicara, mengajar melalui seperti ini offline. Tidak semua guru menguasai Online, teknologi informasi komunikasi berbasis digital. Betul sekali. Ini masalah buat kita semua gitu. Selain daripada itu udah barang tentu seperti kata Bang Siotang tadi, selain daripada persoalan kesehatan, kemudian pendidikan ini menyangkut juga, tapi yang paling parah menurut saya adalah ekonomi. Iya. Kemudian sebelum sampai kita ke masalah ekonomi, semenjak dilakukan pembelajaran tatap muka, ada nggak pernah ditemukan di Wekanan, ada kemudian yang terkonfirmasi siswa anak-anak kita? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Memang sebelumnya kan kita bentuk tim dulu, sebelum itu kita tatap muka kita bentuk tim. Tim ini gunanya pertama adalah mengevaluasi, mendata dulu mana sekolah yang sudah siap. Kita mulai dulu, SMP-nya berapa yang siap, SD-nya berapa yang siap, TK-nya berapa yang siap. Belum kita buka semua. Kita lihat, setelah itu kita evaluasi. Setiap minggu, 4 hari sekali atau 3 hari sekali, saya lupa, atau setiap minggu, itu terevaluasi sekolah itu. Jadi kita buat aturan, gugus tugas itu buat aturan 1 sampai dengan 10. Yang pertama misalnya menyiapkan cuci tangan, tatap mukanya nggak boleh lebih dari 4 jam, tidak ada berkerumun, tidak ada jam istirahat, kantin tidak boleh buka, misalnya seperti itu, ya kan? Nah ini kita atur-atur. Satu saja yang dilanggar oleh sekolah itu, maka sekolah itu kita tutup. Kemudian yang kedua, ini pentingnya zona. Begitu zonanya masuk zona ini kuning, kuning bukan merah, kuning dan merah, orange dan merah, itu kita tutup. Jadi kalau dia sekolah itu berada di satu wilayah itu masuk zona orange atau merah, kita tutup. Iya. Ketika terjadi di sana temuan peningkatan kasus, kita tutup ya. Nah itulah pentingnya kita buat zona tadi. Termasuk pasar, termasuk juga tempat ibadah, gereja, musola, wihara, pura. Itu kalau dia masuk dalam zona itu langsung kita tutup, dilarang untuk melakukan kegiatan apapun juga di situ. Nah, tapi sejauh ini alhamdulillah semua berjalan baik. Kalau ya. Sekolah alhamdulillah nggak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan sampai dengan hari ini belum ada yang terkonfirmasi soal. Jadi tahun ini Pak Bupati targetnya sampai Desember vaksinasi sampai 100% ya? Itu kita kejar. Mudah-mudahan Pak Bupati lancar sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Supaya semuanya kembali normal dan baik gitu ya Pak Bupati. Iya.